Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai kelas pertama kita dalam pembahasan mantik. Tadinya itu saya mau membahas nahwu dulu ya. Jadi agak ragu tadinya apa kita memulai pembahasan tentang mantik dulu atau kita bahas nahwu dulu begitu. Tadinya saya tuh sempat ya kita mulai nahwu lah. Cuman setelah dipikir-pikir memulai mantik itu lebih akan terasa faedahnya ya. Karena mantik ini apabila nanti kita dipakai kepada nahwu itu bisa langsung masuk, kemudian masuk kepada usul fikih juga bisa langsung masuk, masuk ke dalam ilmu kalam juga bisa langsung masuk. Nanti kita tinggal merubah istilah-istilah yang ada di dalam ilmu mantik itu. Nah cuman fokus dari kajian kita saat ini adalah di dalam pengenalan objek pembahasan mantik, bukan pada istilah-istilah mantikiyahnya. Jadi kita tidak pakai kitab dulu ya untuk saat ini supaya nanti tatkala kita masuk kitab itu kan sudah lebih sistematis tuh, kita punya gambaran secara umum apa sebetulnya yang dibahas di dalam ilmu mantik ini. Nah jadi kalau dijudulin pakai kitab ya nggak ada kitabnya. Ya jangan dulu pakai kitab, nanti malah pusing kalau pakai kitab itu ya. Mungkin ini bisa dilaksanakan insya Allah mudah-mudahan 3, 4 atau 5 kelas ini sudah selesai. Ya, mudah-mudahan sih 3 kelas sudah selesai, 3 kali pertemuan sudah selesai. Karena ini hanya memberikan gambaran umum saja. Nah jadi mantik itu kan bahasanya bahasa asing buat kita tuh. Untuk yang pertama kali belajar begitunya mantik itu apa sih? Mudahnya seperti ini sebetulnya. Mantik itu adalah kaidah-kaidah aturan berpikir supaya kita itu tidak masuk ke dalam kesalahan berpikir. Itu saja intinya. Ya, jadi yang kita pelajari itu apa? Kaidah berpikir. Itu yang kita pelajari. Nah, untuk orang-orang yang awam, berpikir itu dia sudah otomatis. Jadi, tatkala misalkan ya, anehnya manusia itu seperti ini. Tatkala kita itu melihat gelas misalkan, ini gelas nih. Gelas itu dia dengan bentuk yang tidak ada telinganya. Kemudian kita diberitahu bahwa itu adalah gelas begitu ya. Nah kemudian diri kita ini secara otomatis langsung bisa mengkonsep apa itu gelas. Besok lusa tatkala kita melihat gelas yang bukan gelas yang itu tapi gelas yang lain, malah dengan perbedaan warna, perbedaan bentuk, yang kemarin kita lihat itu tidak ada telinganya, sekarang ada telinganya, itu kita masih bisa mengidentifikasi itu sebagai gelas. Nah mantik itu akan berusaha menggapai bagaimana kamu bisa sampai mendapat kesimpulan itu. Dan kesimpulan mana yang bisa disebut benar, kesimpulan mana yang bisa disebut salah. Dilihat dari bagaimana cara kamu berpikir. Nah disitulah secara gambaran globalnya itu ya. Cuman kalau misalkan kita mau melihat lebih rinci lagi, kita mulai dari sini saja dulu. Hidup kita itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah menerima informasi dan mengolahnya. Itu kegiatan kita tuh, menerima informasi. Jadi informasi-informasi yang kita terima ini itu banyak sekali. Di antara informasi itu ada yang dia sifatnya benar, ada yang sifatnya salah. Kemudian ada informasi-informasi yang mana apabila kita olah, informasi itu bisa mengantarkan kita kepada sesuatu yang lain yang tidak dirangkum atau yang tidak diberikan pada informasi itu. Contoh misalkan ya, tatkala kita ini dapat informasi misalkan motor Ustadz ada. Nah, informasi motor Ustadz ada yang kita dengar, itu kan kita bisa membenarkan atau mendustakannya. Taruhlah supaya mudah, karena orang yang mengabarkan kepada kita motor Ustadz ada ini
kita percaya orangnya, maka kita percaya kepada kabarnya. Berarti kita membenarkan kepada kabar itu. Nah, informasi yang kita terima itu hanyalah adanya motor ustadz. Tetapi kita langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa ustadz itu sudah datang. Ya, ada ustadznya. Nah, dari mana kita itu punya kesimpulan bahwa ustadz itu ada, padahal informasi yang kita dapatkan adalah adanya motor ustadz. Nah, mantik itu mempelajari bagaimana informasi yang tidak disebutkan itu bisa kita dapatkan. Dan itu nanti di dalam kenyataannya bisa benar, bisa salah. Karena bisa jadi motor ustadznya yang ada, ternyata yang pakai itu anaknya. Dan ustadznya tidak ada. Jadi kesimpulan kita bahwa ustadz itu ada dari informasi ada motornya, itu bisa benar, bisa salah. Nah, ahli mantik itu nanti pada akhirnya dia akan bisa menimbang apakah yang dia percayai itu 100% benar atau 70% benar atau 50% benar begitu. Nanti ada caranya. Nah, karena ini berkaitan erat dengan informasi, maka kita bahas dulu tentang informasinya begitu ya. Supaya mudah. Kita lihat dari apa dulu ya? Kita lihat dari jenis informasi. Jadi informasi yang datang kepada kita itu umumnya bersifat kabar. Dalam pengertian itu adalah bahasa yang bisa ditilai benar dan salah. Contoh misalkan kita memiliki informasi bahwa bahwa Real Madrid mendatangkan pemain baru. Nah, informasi ini dia bersifat agak kompleks. Karena ada beberapa kata yang diterapkan kepada kata yang lain. Jadi kalau kita melihat ya secara bahasa ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita melihat ada 5 kata. Nah, mantik ini tidak melihat sebagai 5 kata, tapi mantik itu melihat susunan ini hanya 2 bagian saja, hanya 2 susunan saja, yaitu susunan Real Madrid dan mendatangkan pemain baru. Jadi meskipun secara lafaz, secara kalimah dia itu ada 5, tapi mantik ini melihat hanya 2 saja. Jadi apa yang menjadi keterangan, apa yang diterangkan, cuma itu saja. Ya, ini kan kalau misalkan di bahasa kita ini yang diterangkan. Dan ini keterangannya. Kalau di dalam bahasa Arab nanti ini disebut mubtada, ini disebut khobar. Dalam bahasa Arab. Nah, mantik punya istilah sendiri. Yang diterangkan itu disebut maudhu'. Ini istilahnya. Yang menerangkan itu disebut mahmul. Nah, jadi pertama kali masuk ke dalam mantik itu kita harus bisa mengidentifikasi informasi itu. Jangan terkecoh dengan banyaknya kalimat, jangan terkecoh dengan banyaknya lafaz. Inilah yang menjadikan orang akhirnya tidak tahu informasi yang dia dapatkan. Kepusingan. Dia pusing begitu. Jadi bahasa Real Madrid mendatangkan pemain baru ini sama saja dengan bahasa Zaid adalah ustadz. Ini sama saja. Ini yang diterangkan, ini yang menerangkan. Berarti ini maudhu', ini mahmud. Nah, nanti ya informasi ini akan banyak jenisnya. Di dalam mantik itu nanti diidentifikasi ada 3 jenis informasi itu. Nanti akan kita bahas. Cuman secara umum
mantik itu membahas informasi ini. Nah, informasi yang datang ini misalkan ya Real Madrid mendatangkan pemain baru. Ini ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah dalam kenyataan begitu. Nah, kalau kita mau menjadi manatiko, ahli berpikir, pisahkan oleh kita antara memahami informasi yang datang dengan membenarkan atau menyalahkan informasi itu. Ini memiliki dua dimensi yang berbeda begitu, antara memahami dan membenarkan atau menyalahkan informasi yang kita terima. Jangan sampai kita itu membenarkan atau menyalahkan informasi yang kita terima sebelum kita memahami apa informasi yang datang kepada kita. Jadi pertamanya itu memahami dulu. Setelah memahami baru kita itu membenarkan atau menyalahkan. Nah, karena misalkan ya seperti ini nih, Zaid adalah ustadz. Ini kan bisa dibenarkan dan bisa disalahkan. Apabila dalam kenyataannya benar, maka ini adalah informasi yang benar. Apabila dalam kenyataannya salah, berarti ini informasi yang salah. Orang itu dia bisa membenarkan informasi ini meskipun dia salah. Jadi ada orang tukang bohong datang, Zaid adalah ustadz, padahal kenyataannya dia bukan. Tapi karena kita ini terlalu berbaik sangka kepada orang yang membawa informasi itu, maka kita membenarkan. Nah, disitulah kesimpulan atau i'tiqad atau keyakinan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu nanti disebut i'tiqad yang batil. Seperti itu. Jadi ala kulli halin ya, karena ini pembukaan dulu, mantik itu nanti seputar di sini. Seputar pada informasi, bagaimana cara kita mengolah informasi, dan bagaimana cara kita itu membenarkan dan menyalahkan informasi tersebut. Di situ saja ya. Yang mana pada akhirnya nanti akan ada yang namanya tasawur, akan ada yang namanya tasdik begitu. Tasawur ini nanti butuh alat-alatnya, tasdik pun ada alat-alatnya. Nah ini dulu ya, secara perkenalan itu. Mungkin gak usah dilamain dulu. Nanti saya mau lihat feedback dari member. Style seperti ini apakah difahami atau tidak. Kemudian settingnya itu bagaimana, apakah terlihat enak atau tidak. Nanti tolong dikasih feedback ya. Apa bagus atau tidak begitu. Kalau misalkan mau langsung sama kita, biar tinggal bilang saja di bawah. Ustaz mending langsung sama kita aja, biar nggak terlalu lama gitu. Nah ini konsep awal dulu yang saya memikirkan sebetulnya bagaimana supaya mengenalkan mantik kepada yang belum pernah belajar mantik sama sekali. Mudah-mudahan ini bisa dipaham. Untuk saat ini sekian dulu ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.